Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari seseorang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal ma'a tuhurun. Air pada dasarnya tohur. Tohur bukan cuma suci, tapi suci menyucikan. Insya Allah udah pada paham. Air teh suci, tapi tidak menyucikan. Kopi suci, tapi tidak menyucikan. Air kelapa suci, kita minum enak benar. Sayur, air sayur asem suci. Suci dimaksud tak terkategorikan najis, tak ada najis. Suci. Tapi tidak menyucikan. Jadi ada dua pesan yang secara fikih harus bisa dibedakan. Jangan nyuci pakai air kopi. Tidak bisa. Di sini dipakai tohur. Wazan gofur. Fa'ul. Maka artinya tohir mutohir. Suci mutohir, menyucikan. Air tuh. Air apa? Air yang suci menyucikan. Udah, itu satu kalam. Dulu belajar balaghah. Ini ada kalam kedua, la yunajjisuhu syai', enggak pakai atof. Namanya babnya pasol. Sabda Nabi di pasol. Kenapa? Karena saking kuat hubungannya. Namanya kamalul ittisal. Ada atau ittihadun tam. Memiliki kesatuan kuat. Apa diantaranya? La yunajjisuhu syai', ini sebagai taukid dari kalimat pertama. Air itu suci menyucikan. Artinya apa? Tuh diperkuat. La yunajjisuhu syai'. Tidak bisa dijadikan najis atau menjadi najis oleh apapun. Udah bayangin. Pulang kampung kita. Ada kolam di rumah ditinggal. Kolam itu boleh gede, boleh kecil. Boleh seember, boleh lebih dari seember. Seminggu pulang. Itu dia. Gak menjadi berubah statusnya. Itu namanya tohur. Lalu dipertegas. Tidak bisa dijadikan najis. Berubah jadi najis. Tuh, nanti dijelaskan. Itu yang dimaksud sebatas matan hadis. Innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Artinya ketika kita melihat pulang dari kampung itu air segitu-gitu juga, nggak berubah sifatnya, ya tetap dia suci menyucikan. Itulah yang dimaksud innal ma'a tahur. Akhrajahus salasah, hadis dikeluarkan oleh 3 orang tokoh. Lalu ditashih, disahihkan oleh Imam Ahmad. Selesai. Nanti di bawah dijelaskan. Berikutnya, wa'an Abi Umamah Al-Bahili, dari seseorang bernama Abi Umamah Al-Bahili.
radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma la yunajjisuhu syai'. Itu diperjelas. Hadis yang kedua tadi yang kedua tadi masih apa namanya? Rada memunculkan pertanyaan. Dia diperjelas. Innal ma la yunajjisuhu syai' illa. Air itu tidak bisa menjadi najis oleh apapun kecuali ma ghalaba ala rihihi. Ghalaba tadinya menang. Memenangkan atas, jadi mengalahkan. Maka gampangnya kecuali apabila berubah. Mengalahkan baunya, berubah baunya. Ta'mihi, rasanya. Launihi, warna. 3 sifat air. Maka pulang dari kampung masih ragu, udah kita cium. Enggak ada bau apa-apa. Kita cicipin, enggak ada rasa apa-apa. Warnanya tetap masih bening. Itu. Salah satu dari 3. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Tapi menurut Abu Hatim hadis ini dianggap dhaif. Kita lihat isinya saja. Walil Baihaqi, dan dalam redaksi hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, alma tohur, air pada dasarnya suci menyucikan. Illa, kecuali intaghayyar. Lebih jelas lagi nih redaksi. Kecuali jika berubah. Rihuhu. Bau. Rih. Angin. Aroma. Au ta'muhu. Rasanya. Au launuhu. Warnanya. Kalau ke sana ke penjaringan. Kali yang udah hitam itu 3-3-nya udah. Ya, jangan pada nyuci di situ. Gitu kurang lebih. Perubahannya dengan apa? Binajasah tahdusu fihi. Dengan sebab najis. Penting nih, najis. Yang jatuh ke dalamnya. Kalau yang jatuh bukan najis. Ya berarti nggak ada masalah. Maka muncul di taklim majlis. Gimana kalau air PK? Kan anak-anak tuh apa itu anak kecil orok mandinya pakai air PK. Warnanya apa? Biru. Maka basicnya, dasar pertanyaannya, kesimpulannya, PK najis apa enggak? Gitu. Insya Allah enggak najis. Kalau najis, mandiin anak kecil pakai air najis. Paham? Nah, oke, jelas. Jadi ini memperjelas tuh. Launu binajasah dengan najis. Nanti ada lumpur. Lumpurnya enggak najis, tanah mah kita aja dibikin dari tanah. Berubah warnanya. Jadi coklat, air lumpur. Lah, emang lumpur najis? Enggak. Iya. Kecuali berubah dengan sebab sesuatu yang najis. Ya. Al-khudri bidhammi fasukun. Khudri. Jadi betul baca. Mansub ila khudrah. Dihubungkan kepada wilayah. Namanya khudrah. Di mana itu Hai minal Ansor. Hai itu sebuah kampung. Di Ansor. Ansor berarti Madinah. Ya. Tohur bifathi. Bil fathi. To. Tuh. Ai artinya tohir mutohir. Tohir suci saja. Kopi, air teh, air apa aja. Mutohir mensucikan. La yunajisuhu minat tajnis. Ya, ini membuat najis. Menjadikan air itu najis.
la yaj'aluhu najisan, tidak menjadikan air itu najis. Itu maksudnya la yunajisu. Fal makna annahu la yatanajjas. Maka maknanya artinya dia tidak berubah menjadi najis biwuku'i an-najasah fihi, dengan sebab kejatuhan najis. Jadi ada air kejatuhan najis, tidak serta-merta otomatis najis. Ya, itu maksudnya la yunajjisuhu syai'. Wal hadis yaqtadi taharatal ma'. Hadis tadi memberi informasi tentang tetap sucinya itu air. Wa adam tanajjusihi, dan tidak menjadi najis. Biwuku'in najasah fihi, dengan sebab kejatuhan najis fihi mutlakon. Kejatuhan najis. Tidak serta-merta air itu menjadi najis. Itu maksudnya. Mutlakon. Qalilan au kana zalikal ma'au kasiran. Baik airnya banyak atau sedikit. Wa ilaihi zahaba Malik. Kayak begitu pendapat Imam Malik atau Az-Zahiriyah, aliran Zahiriyah, kelompok Zahiriyah. Juga Imam Ahmad fi ahadi qaulaihi. Terkait Imam Ahmad ada dua pendapatnya. Satu bilang najis, satu bilang tidak, belum tentu. Ya, salah satunya. Washtarata Malik, Imam Malik yang tadi bilang tidak najis memberi syarat. Tidak najis. Dengan catatan Allah yataghayyar, tidak berubah. Ahadu awsofihi, salah satu sifatnya, baunya, rasanya, warnanya, tidak sifat air. Amalan bihadis Abi Umamah al-Ati. Pendapat Imam Malik itu mengamalkan atau berdasarkan hadis Abi Umamah yang berikut. Lakinna hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang tadi di atas, hazalahu mauridun khas. Terkait hadis yang tadi dibacakan itu, menurut Imam Malik ada pandangan khusus. Wa huwa annahu qila li Rasulillah, yaitu bahwa Rasulullah ditanya, ana tawaddau min bi'ri budha'ah. Ini dia. Maka Nabi kemudian bersabda tadi, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai', karena ada seseorang bertanya kepadanya, bolehkah kami berwudu dari air sumur Budho'ah? Budho'ah nama sumur. Ya. Wahia bi'ru, yaitu sebuah sumur, yutrahu dilempar, yulqa sama ceburin, fihal haid, ibu yang sudah haid, ada darah-darah di celana kan, di pakaian, ceburin di situ sumur tuh haid. Ceburin. Ai al aswab, pakaian, al mutalattikhah, yang bercampur bidamil haid, dengan darah haid. Zaman sekarang ya segala softtek dibuang situ gitu kurang. Apalagi walahmul kilab, daging anjing. Wah, apa itu dia? Natin itu lumut. Natin, Pak Jamal tolong dicari natin. Kalau lumut tihal. Apa lumpur apa ya? Tuh.
Faqala, maka Nabi ketika ditanya tentang sumur bidoah, boleh nggak berwudu? Dia menjawab, al-ma'u tahur. Airnya suci menyucikan. Paham maksudnya? Maksudnya kalau Busuk, kejatuhan Ustaz. najis, ah, Artinya busuk. apa? Busuk. 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 Hah? Busuk. Berbau busuk. Oh, bau ya. Mm-mm. Iya dah. Nabi menjawab, al-ma'u tahur. Air itu, air sumur budoah yang ditanya tahur, bersih. Memberikan informasi sejauh tidak berubah sifatnya yang tiga tadi. Memberi informasi kejatuhan najis tidak serta-merta otomatis jadi najis. Maka terkait dengan sisa air yang kita tinggal pulang kampung, duh, banyak tai cecek umpamanya, najis tai cecek. Tapi kan nggak berubah. Ya, kalau nggak berubah, jangan lihat tai ceceknya, lihat airnya. Rasanya. Rasanya kan saya belum pernah minum. Nah, kalau udah dimasak buat nyeduh kopi, itu lain manis rasanya. Cicaknya banyak, Ustaz. Ya, jangan piara cicak. Baik. Banyak kan itu kan yang miara. Kalau nggak miara ya paling satu dua Iya. umpama. Ya, jadi pulang dari kampung seminggu kolamnya nggak usah serta merta dikuras umpamanya gitu. Tetap suci menyucikan. Itu yang dimaksud al-ma'u tahur. Lebih diperkuat lagi ketika seseorang bertanya tentang air sumur budoah. Orang pada buang itu sembarangan di situ. Kalau banyak, oh berarti nggak usah diperiksa. Itu baunya aja udah menyengat. Gitu. Itu mah jelas. Fazahiru annalam fi qawlihi alma. Yang jelas alif lam pada alma lil ahdi. Lil ahdi kalau lengkapnya li ahdi zikri. Menunjukkan air yang lagi ditanya sama orang tadi. Air apa? Air budoah. Maka itu jadi patokan sehingga berlaku sebagai alat ukur untuk air-air yang ada sekarang di zaman kita kayak tadi di kolam. Atau kebetulan ada sumur. Sumur lama nggak dipakai-pakai. Airnya banyak lagi. Emang mata airnya bagus. Ya tetap suci. Jangankan nggak kejatuhan najis. Kejatuhan najis saja itu juga tidak mutlak menjadi najis. Ai alma alladzi waqa'a anhu su'al. Yang dimaksud alma tohur dalam hadis Nabi yaitu air yang ditanyakan oleh seseorang tadi. Wa huwa ma'u bi'ru bidoah yaitu air sumur budoah. Wa kanat hadhil bi'ru tuh bi'ru itu muannas. Suq muannas. Jahanam muannas. Jadi yang menakutkan itu semuanya kategorinya muannas, muannas majazi. Muannas artinya perempuan, maka perempuan itu memang menakutkan. Ya, kayak jangan pada dekat perempuan. Wa kanat hadhil bi'ru arduha sittatu azra. Sumur ini dalamnya 6 ziro. Ziro mulai ujung jari sampai pertengahan apa lengan ya, bukan lengan. Di atas sikut sedikit itu 1 ziro. Nah ini dalamnya 6 ziro. Au aksar atau lebih. Ma yakunu fihal ma ilal ana.
kira-kira kalau kita nyebur ke situ, airnya setinggi di atas pusat, gitu kurang lebih. Anah sebenarnya artinya bulu, kemaluan, itu anah. Ya, orang tinggi, udah gampangnya seatas pusat. Ai ma fauqal farj, di atas kemaluan. Fa idza naqasa fadunal aurah. Kalau kurang dari itu berarti di bawah aurat tadi. Ala ma hakahul Imam Abu Daud. Seperti yang diceritakan oleh Imam Abu Daud fi sunanihi, di dalam sunahnya. Jadi akhirnya menjadi ukuran standar banyak sedikitnya air, yaitu yang terjadi pada sumur Budho'ah, yang kemudian kejatuhan najis tidak serta-merta najis. Seperti disabdakan oleh Nabi. Maka dianalisis kondisinya. Setinggi tadi kalau kita di atas pusat. Fal hadis la yadullu illa ala annal ma. Hadis tadi, jawaban Nabi maksudnya, tidak menunjukkan kecuali bahwa air idza kana kasiran, apabila banyak, bimisli hazal miqdar, seperti ukuran ini, yaitu sumur Budho'ah, la yunajisu, tidak layatanajas, tidak menjadi najis, bimujarradi wuku'in najasa fihi, dengan sebab semata-mata atau hanya kejatuhan najis. La annal ma la yatanajas, bukan berarti bahwa air itu tidak menjadi najis biwuku'in najasah, dengan sebab najis. Kejatuhan najis fihi mutlaqan, tidak. Maksudnya apa? Maksudnya intinya bukan soal kejatuhannya, soal berubahnya. Berubah sifatnya. Yang tiga tadi. Baunya, rasanya, warna. Jelas insya Allah. Qauluhu la yunajjisuhu. Tadi ada dalam hadis la yunajjisuhu, tidak menjadikan air itu najis. Minat tajnis, dari tanjis. La yunajjisuhu minat tanjis. Syai'un, yakni minat najasah, bimujarradi wuku'iha. Maksudnya kan hadisnya berbunyi al-ma'u tahur atau innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Syai' dimaksud itu najis. Kalau nggak najis mah kejatuhan bukan najis, nggak ada masalah. Oleh karena itu kejatuhan sesuatu maksudnya najis. Ya, minan najasa bimujarrad wuqu'i fi. Wa dzalika iza kanal ma kasiran, apabila air itu banyak, ya blughu kullatain, mencapai 2 kullah. Kama sayati, sebagaimana nanti 2 kullah dijelaskan, illa ma mausuf. Dia jadi mausuf. Atau mausulah. Ai illa najasah, kecuali kejatuhan najis, ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, yang memberikan pengaruh terhadap bau, rasa, dan warna. Bi an ghayyara ahadu hadzal awsaf, yaitu apabila salah satu sifat ini berubah, sifat yang 3 ini. Fayatanajjasul ma, maka air itu menjadi najis li ajlihi, karena kejatuhan najis. Qalilan kanal ma au kasir, baik air itu sedikit atau banyak. Wal wau bimakna au. Wau wala tadi wala yunajjisu syai', itu wau. Ai tahdusu fihi, artinya terjadi kejatuhan pada air itu, fihi. Ai taqa'u fi dzalikal ma,
artinya jatuh di air itu. Wal hadis ruya mausulan min tariq Rosyidin ini bin Sa'ad. Terus wa huwa matruk, dia itu ditinggal, hadisnya kategorinya matruk, diabaikan. Waruya mursalan, ada juga yang melihatnya itu mursal hadis. Ya, selesai. Ini berikutnya ada tentang, tadi ada nomor footnote, Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansori min ulama'i sahabah aksar min riwayatil hadis. Tentang apa ini? CV ya. Huwa sadabit tasghir Ibnu Ajalan sahabi minal muksirina fi riwayah. Sakan fi Masra, tinggal di Mesir. Ya, ini mah catatan kaki terkait dengan personal seseorang tokoh. Berikutnya hadis keempat kali ya. Nih. Wa an Abdullah bin Umar, dari seseorang bernama Abdullah putra Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab. Qala, berkata Abdullah bin Umar yang sering disebut juga kita dengar Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u kullatain, apabila air itu mencapai 2 kullah, lam yahmilil khobas, maka dia tidak membawa kotoran. Kotor. Wa fil lafaz lam yanjus, dalam redaksi lain itu tidak najis. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahah Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi ukuran kullah nih. Kullah sekarang mungkin 1 kubik ya. Punya kolam, bikin kolam. Panjangnya 1 ziro. Lebar 1 ziro. 1 ziro kurang dari semeter. Meter kan panjang lengan kita sampai dada atau sampai pinggir dada sebelah kiri. Tuh. Panjangnya 1 ziro, lebar 1 ziro, dalam 1 ziro. Itu ukuran minimal 2 kullah. Bagaimana fikih melihat air? Itu 2 kullah penuh. Biar bagaimanapun itu suci, menyucikan. Betapapun kejatuhan najis. Mutlak najis. Gimana kalau berubah? Nah, itu mah bukan persoalan. Berubah mah jelas. Nggak usah 2 kullah, 3 kullah, 4 kullah, 5 kullah. Kalau udah berubah mah tetap jadi berubah najis. Kejatuhan najis. Kita lihat dulu. Ada berubah nggak salah satu sifatnya itu? Kalau ada salah satu saja, waduh warna, oh rasa, oh bau, baunya udah nggak, udah otomatis kalau nggak berubah tetap suci menyucikan. Baru muncul persoalan fikih, si pemilik kita ragu kalau udah kejatuhan najis, lah itu mah bukan urusan fikih, itu mah urusan urusan SDM. Silakan bertindak, buang ganti sama yang baru. Kan batasan najis tidak najis terkait air yang kejatuhan najis itu pada situasi dan kondisi yang sangat genting, yang tak mungkin dibuang. Hadir itu ilmu terkait dengan air suci menyucikan.
Kalau memang masih banyak di torrent umpamanya udah buang aja. Nggak ada masalah itu mah. Ya. Fikih itu justru hadir dalam rangka memberikan solusi jalan keluar saat genting. Nggak ada air, cuma itu-itunya. Itu maksudnya. Ya. Ulatain. Lam yahmilil khabis. Selesai 4. Sekarang kelima. Ya kalau Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasil ahadukum, tidak boleh mandi. Laknya nahi. Buktinya jazam. Jangan mandi salah seorang kalian fil ma'id daim, di air yang menggenang. Wa huwa junubun, lagi junub. Paham? Junub. Udah harus mandi. Belum ada kolam, ada juga empang menggenang. Tuh. Akhrajahu Muslim. Apa kata hadis ini terkait situasi itu? Jangan. Tuh, antisipasi. Khawatir air menggenang itu tak mengalir. Tak mengalir, maka dia tak ada perubahan. Air lama. Maka dengan sebab lamanya, ada kejatuhan atau tidak ada, kita lebih cenderung bersikap antisipatif. Ada kejatuhan sesuatu. Yang membuat bisa jadi itu sudah berubah. Atas dasar itu, maka hadisnya layak tasil. Jangan pakai mandi. Walil Bukhari, dalam redaksi lain, pada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum. Jangan buang hajat kecil salah seorang kalian filma iddain, di air yang menggenang. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Summa yaktasil. Kemudian dia mandi atau mencuci. Ya. Berikutnya Pak Jamal. Nah ini dia. Hah? Ini mah ini syarah di penjelasan. Nggak apa-apa nih penjelasan hadis yang sebelumnya. Itu nomor 4 ya. Sabdanya yang menyebut kullatain, al-kullah bidommil qaf wa tashdidil lam. Kullah bacanya. Al-jarrah al-kabiroh. Jarrah bejana. Kabiroh yang besar. Minal khozaf. Terbuat dari keramik tembikar. Wahia wa in ikhtalafa miqdaruha, meskipun beda ukurannya, bihasabis sighari wal kibar, dari sudut pandang kecil gede, artinya ada yang gede ada yang kecil. Lakin lamma kanat kilal hajrin masyhuroh, tetapi kalau kapasitasnya sesuai dengan kullah yang ma'ruf terkenal, kullah, iya, al-miqdar ukurannya indal Arab, menurut budaya Arab, kasiratul istiqmal fi asy'arihim, banyak beredar, digunakan di dalam syair-syair mereka. Dan kata-kata hikmah amsal. Tu'inu, menolong, membantu. Antakunahia, maksudnya adalah murodah. Itu dia yang dimaksud. Fi al-hadis, dalam hadis duna gairiha. Nggak ada yang lain. Paham maksudnya? Ketika bertanya-tanya, mencari-cari apa makna kullah yang sebenarnya, maka rujukannya kepada syair-syair, kepada puisi-puisi Arab jahili. Mereka sering menyebut kata kullah. Dan maknanya tak lain adalah itu. Itu terkenal, disepakati. Oleh karena itu dalam konteks
tafsir saja, sumber rujukan tafsir dari aspek bahasa itu diantaranya syair jahili. Sholat maknanya apa? Duha. Doa. Oh, mereka juga ketika menyebut kata doa itu pakai kata sholat. Berarti nggak usah diragukan lagi bahwa sholat makna dasarnya adalah doa. Demikian terkait dengan kullatain, 2 kullah. Dengan ukuran yang tadi oleh para fuqaha sudah diinformasikan, emang kayak begitu yang dimaksud dalam syair-syair jahili mereka. Iya. Tu'inu, nah itu menolong sekali. Syair mereka. Duna ghairi. Wa kanat kullatuhum tis'a nahwi mi'atain wa khamsina ritlan. Dan ukuran 2 kullah mereka yang mereka punya adalah tis'u 9. Terus nahwa mi'atain wa khamsin, yaitu mencapai 250 liter. 250 liter air. Fa miqdarul kullatain, ukuran 2 kula khamsu bi'ati ritlin. 500. Ya. Tadi kan 1 kula, kalau 2 kula tinggal dikali 2, 250. Kalau 2 kula jadi 500 liter. Ai nahu mi'atain wa sab'ah wa isrin. Ya, sama dengan 227 kilogram. Kalau pakai kilo 227 kilo. Udah semakin jelas batasan kullah. Kayak dalam konteks zakat. Zakat fitrah beras sekian sok. Diukur pakai liter sekian liter. Diukur pakai kilo sekian kilo. Diukur pakai rupiah sekian rupiah. Sesuai dengan makan standar yang bersangkutan. Itu. Lam yahmil khabas. Tidak membawa khobas kotoran. Bifat hatain khobas. Khobas berarti. Khobasi. Apa maksudnya khobas? Najas. Najis. Ay layak baluhu. Artinya tidak menerima najis. Paham maksudnya tidak menerima? Pertama, tak kejatuhan. Kedua, kalau kejatuhan tak serta-merta merubah. Itu namanya batasan kullatain la yahmilul khobas. Ya. Ukuran kejatuhan sehingga tidak berubah, ukuran tertentu. Kayak tadi, cuma tai cicak. Bal yamtani'u an qabulihi. Bahkan bisa jadi air itu nggak bisa kejatuhan. Paham maksudnya? Tidak menerima kejatuhan. Jatuh sih jatuh. Nggak ada yang menghalangi. Tapi dengan jatuhnya tidak merubah salah satu sifatnya. Itu namanya yamtani'u an qabulihi. Seolah dia tak menerima jatuhnya najis di permukaannya. Ngambang. Udah kering umpamanya. Dengan demikian, fala yatanajasu bimujarradi wuqu'id najasah fihi. Boleh jadi dia tidak menjadi najis hanya sekedar kejatuhan. Itu maksudnya la yahmilul khabas. Walafzu lam yanjus, dan dimaksud lam yanjus tidak jadi najis bi fathil jim, lam yanjas. Wa dhammiha boleh juga lam yanjus. Wal hadis sharih fil farqi wat tahdid baina kasiril ma wa qalilihi. Maka dari hadis tadi yang menyebut 2 kullah
menjadi jelas perbedaan antara air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kurang dari 2 kula. Sementara air banyak minimal 2 kula. Kalau lebih dari itu nggak ada masalah. Wa yatahassalu min majmu'i hadhil ahadis, disimpulkan dari gabungan hadis-hadis ini, annal ma idza kana aqalla min kulatain, bahwa air apabila kurang dari 2 kula yatanajjasu, menjadi najis, bimujarradi wuqu'in najasah, dengan sebab kejatuhan najis. Airnya cuma segelas, jatuhan najis, masa mau diminum? Bukan cuma diminum, masa mau dipakai berwudu? Kan gitu. Ya, botol aqua yang gede, 1 liter. Rumahnya taruh di ember, jatuhan tai cicak. Nggak ada masalah lagi, itu mah najis karena sedikit. Sawa'un taghayyara ahadu awsafihi amla. Baik salah satu sifatnya itu berubah air atau tidak. Wa idza kanat kullatain aw aksar. Tapi kalau lebih dari 2 kula atau 2 kula lebih, la lan najasah yusiru najasah. Nah, sebentar ya. Mana? La yatanajjas, tidak jadi najis. Bimujarradi wuku'iha, dengan sebab hanya kejatuhan. Bal yabqa tahiran, akan tapi tetap suci. Fa idza taghayyara ahadu awsafihi, tapi kalau berubah salah satu sifatnya yang 3, li ajli tilka an-najasah, karena sebab najis tadi, yasiru najisan, maka jadi najis. Catatannya berubah. Kama dalla alaihi hadis Abi Umamah, seperti dijelaskan, diisyaratkan dalam hadis Abi Umamah. Amma hadis bi'ri Budo'ah, ataupun adapun yang terkait dengan sumur Budo'ah, faqad urifat mimma madho, sudah diketahui terkait dengan hadis itu sebelumnya. Annama aha, bahwa airnya kana kullatain aw aksar, airnya lebih dari 2 kula. Wal hadis qad sahhahul jam'u al-ghafir, dan hadis itu statusnya disohihkan oleh orang banyak. Jam'u jamaah, ghafir banyak. Minal a'immah, oleh para imam wal huffaz, para penghafal Quran. Siapa itu? Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Yahya bin Mu'in, Ibnu Khuzaimah, Tuhawi, terus Ibnu Hibban, Daraqutni, Ibnu siapa ini, Mundah, wal Hakim, wal Khatabi, wal Baihaqi, wa Ibnu Hazm, wa akharun. Qalahu As-Suyuti fi Util Muqtadi, itu disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya namanya Qut al-Muqtadi. Qut artinya makanan. Terus Muqtadi ghada, makan siang. Iya. Nah, ini catatan kaki nomor 5, masih terusan. Qauluhu ad-daim as-sakin, tuh yang menggenang, sakin diam. Alladzi la yajri, tidak mengalir. Junub bidommatain, junub itu man asobatul janabah, yaitu yang berhadas besar. Wahia al hadas, hadas al hasil yang terjadi minal jima, dengan sebab jima, awil inzal, atau keluar sperma, fil ihtilam, mimpi. Summa yaktasil fihi, kemudian mandi dia di situ, di air yang daim tenang. Summa lil istib'ad,
kemudian summa itu maknanya lil istibad. Istibad artinya jauh. Jauh maksudnya jarak. Begini, ini kan huruf atop. Kalau waw itu atofnya disebut limutlaqil jam'i. Contoh, dakhala Khalid wa Ahmad al-fasla. Khalid ma Ahmad masuk kelas. Itu bareng tuh masuknya. Tapi kalau wawunya diganti pakai fa. Dakhala Khalid fa Ahmad. Gantian. Khalid dulu. Terus baru Ahmad. Nah sekarang pakai summa. Jaraknya lebih jauh lagi. Khalid masuk. Lama itu. Apalagi antrian dokter. Lama periksa. Terus selesai. Baru si Ahmad. Itu namanya summa lil istibad. Ai ba'id minal akil ayaf ala haza. Maka di dalam summa di samping mengandung arti jauh jarak, kayak tadi diilustrasikan, juga dalam konteks hadis yang ada pakai summa menunjukkan jauh diterima oleh akal. Ada orang junub, terus air yang sedikit dia mandi di situ, padahal air tenang maksudnya. Mandi di situ, kalau orang cerdas itu dia khawatir. Jadi kalau ada dia mandi juga nggak diterima akal. Itu maksudnya yang dikandung oleh sumal istibad. Wa qauluhu yaktasil yajuzu raf'uhu. Sabdanya yang berbunyi yaktasil yajuzu raf'uhu. Boleh mengangkatnya. Rafu mengangkat. Mengangkat apa? Mengangkat mandi. Mengangkat mandi artinya tidak mandi. Jadi dengan cara lain karena tidak ada air, maka jadi tayamum. Wa yakunu khabaran limubtada'in mahzuf. Jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Nah, ini mesti halaman berikutnya nih. Nah, ini baru. Fihi. Wali Muslim minhu. Wali Abi Daud wala yaktasil fihi minal janabah. Banyak riwayat redaksi. Kalau hadisnya yang Muslim minhu. Nggak boleh mandi dari air itu. Diambil lah. Bawa ke dalam rumah dia mandi. Itu minhu. Kalau minhu. Tapi kalau siapa itu fihi. Ini yang sebelumnya. Nyebur dia dalamnya. Tapi yang satu lagi fihi minal janabah. Mandinya dimaksud mandi janabah. Iya. Selesai. Alhamdulillah. Mau belajar air lagi. Ada air kopi ya. Gimana? Silakan wajah. Ustadz, Silakan, Bu Rita. boleh tanya nggak? Ini dalam hal mencuci, dalam mesin cuci ya. Biasanya kita suka apa tuh? Campur pakaian dewasa terus anak atau bayi yang sudah makan. Nah, itu kadang-kadang suka ada pipis. Kalau kita campur itu gimana? Bagus. Mesin cucinya ganti. Kan air gilasannya mengalir terus. Mengalir terus. Iya. Jadi kebuang itu. Air gilasan. Jadi nggak apa-apa, jadi suci gitu ya pakaiannya. Iya, nggak apa-apa. Satu. Hmm. Yang kedua, memang udah keseharian ya, dipisahin. Yang dalaman anak-anak kira-kira ada itu jangan dicampur. Itu kan dari sikap antisipasi. Iya. Kalau yang itu nggak ada masalah. Itu kalau terjadi umpamanya campur. Iya. Alhamdulillah. Iya, mesinnya itu udah Karena air ngalir. bilasanya ngalir gitu ya, Ustaz ya.
Benar. Iya. Nah, itu yang muncul masalah dulu ketika tidak ada model mesin kayak begitu. Yang kedua, memang belum ada mesin. Dilasinya di ember. Ucek-ucek tidak dibawa keran. Khawatir. Nggak apa-apa. Kalau yang berpendapat itu nggak sah, nggak boleh najis, ya nggak mutlak. Belum tentu juga. Ya betul. Iya. Biasanya kalau Rinso. memang ya rinso. Rinso. Iya, najis apa nggak rinso? Enggak. Nah iya. Kecuali dia najis. Umpamanya kasusnya di bak, di ember. Maka air jadi najis. Tuh. Pewangi juga ya, enggak najis ya. Enggak. Apalagi kalau pakai itu. Kan Pakai apa berubah itu? bau, Ustaz. Baunya jadi harum gitu. Baunya jadi Harum. harumnya harum. Harumnya harum enak, kecuali kentut. Kentut kentut najis nggak Pak Jamal tanya itu. Allah. Iya. Kalau memang biasanya sih saya nyuci dipisahkan, disiram dulu yang kena pipis, nah baru dicampur gitu. Betul. Cuma Jadi kalau dicek lagi dulu. terburu-buru main masukkan aja. Atau tidak sengaja bisa jadi Iya. juga. Atau pembantunya baru, dia nggak paham fikih. Udah tinggal kita ajarin. Iya. Nah, tadi nih sifat air. Ada bau, ada rasa, ada warna. Kalau kejatuhan. Kejatuhan apa? Syai'un. Syai'un dimaksud najis. Maka Iya. kalau nggak najis terus berubah, apalagi baunya wangi, molto. Kan nggak najis. Bukan itu yang dimaksud. Sifat air. Iya. Iya. Ya, najis. Jatuhan najis. Iya. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Walaupun rasanya rasa rinso. Bau rinso, rasa rinso. Kalau di apa manis rasa gula aren. Oh, gula aren najis? Enggak. Gitu. Iya. Yang paling ekstrim tuh lumpur. Kali sampai coklat. Karena coklatnya lumpur. Lumpurnya enggak najis. Iya. Tuh. Iya. Dia mengalir apalagi. Ya, bawa hanyut semuanya. Allah. Mandi susu, Ustaz. Nah, ada lagi mandi madu. Lengket. Nah, saya nggak tahu tuh persisnya. Mungkin ada cerita. Habis mandi susu beneran atau madu beneran. Habis itu dibilas apa enggak? Enggak, enggak bisa dibilang. Lihat dikerbutin semut. Dijilat. Pastilah, gimana dia mau pakai baju? Hah? Nih, ibu-ibu nih suka mandi susu. Kalau mandi Ayo susu cerita. mah enak, mandi kembang enaknya. 7 rupa. Mandi kembang dicampur. Kembang kan nggak najis. Tapi itu air jadi wangi. Bahkan ketika mandiin jenazah saja harus dipakein wangi terakhir. Sabun. Dulu pakai daun sider, daun bidara. Oh, sekarang ada campuran campur baru, kan dia nggak najis, malah jadi wangi. Tetap suci menyucikan, betapapun baunya sudah berubah. Iya, nggak asal berubah. Ada lagi. Itu kayak kalau sabun mandi itu jadi sifat penghalang atau tidak? Ya penghalang air itu. Pertanyaannya penghalang apa? Maksudnya Malah fungsinya membersihkan. betul, tapi Iya. saat seseorang mandi junub itu
Yang tradisi biasanya tuh mandi cuman bedanya niatnya doang kan. Terus juga mereka menggunakan sampo. Pertanyaannya, apa sampo itu bisa menjadi penghalang air itu, partikel air itu masuk ke dalam kulit atau tidak tadi? Kalau justru pembersih. Sampo-nya berminyak kali Ustaz. Itu mah bukan sampo, garko. Jangan biasain mandi besar pakai garko. Itu bisa dibilas itu. Harus dibilas. Habis sampoan bukannya dibilas. Kalau nggak dibilas kan repot. Otomatis. Makanya tadi justru pertanyaan saya lebih sedikit emang beneran, yaitu kalau yang mandi susu, terus mandi madu, kan itu dibilas dong. Iya loh, kalau nggak lengket. Ya, jadi kerutin semua. Kalau enggak ya dijilatin Pak Jamal. Iya. Baik, mungkin ada lagi dari yang lain, silakan. Tidak ada kayaknya. Dari Bu Tati enggak juga ya, Bu ya? Ada Bu Tati nih ya. Ya, Masya Allah. maaf lagi nggak enak badan nih Ustaz. Oh, ya ampun, iya. Ya, udah. Baik, nampaknya cukup Ustaz. Tidak ada pertanyaan. Kita tandai sampai halaman 14. Itu hadis ke-5 sudah selesai. Pekan depan hadis berikutnya. Start dari hadis yang ke-6 ya. Alhamdulillah. Baik, masih tentang air. Banyak sekali hadisnya tentang air. Iya. Ya, ada hadis tentang durian nggak ada, Pak? Iya, ada. Nanti kita bikinin. Air durian. Ya, baik. Halaman 15 ya Ustaz? Halaman 14. Ya? Halaman 14. Terakhir itu tanda itu paling atas. Ya, ada tulisan minal janabah. Itu terakhir ya. Halaman 14. Tadi startnya mulai halaman 12. Baik, Bapak dan Ibu jamaah kajian Kitab Bulughul Maram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Semoga mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah.